أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah atas kehendak Allah kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri 1446 di lapangan terbuka, yaitu lapangan Rosella Indah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jemaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dibacakan susunan acaranya, terlebih dahulu saya akan membacakan praacara sebelum acara pembukaan dimulai. Yang pertama, jemaah laki-laki berada di depan dan jemaah perempuan berada di belakang. Yang kedua, jemaah terlebih dahulu mengisi saf yang telah disediakan, terutama saf yang paling depan. Dan yang ketiga, jemaah khususnya perempuan tidak diperkenankan membuka mukena di saat khatib sedang khutbah berlangsung. Yang keempat, seluruh jemaah tetap di tempat dengan tertib dan tidak diperkenakan meninggalkan area sebelum khatib selesai khutbahnya dengan doa dan penutup. Itulah mungkin praacara yang harus kita perhatikan. Jadi tolong kepada jemaah baik laki-laki ataupun perempuan, jadi sebelum khutbah selesai, semua jemaah tidak diperbolehkan untuk meninggalkan lapangan ini atau tidak boleh berbicara saat khutbah berlangsung. Adapun acara-acaranya, yang pertama adalah pembukaan yang alhamdulillah telah saya buka, dan yang kedua sambutan, dan yang ketiga pelaksanaan sholat Id, dan yang keempat adalah musofahah. Kita lanjut kepada acara yang kedua, yakni sambutan tunggal dari Bapak Lurah Kelurahan Cigadung yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Age Germana SOS. Dan mungkin akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang bertindak selaku Bilal, yakni Ustadz Aib Saripudin, yang bertindak selaku Imam Ustadz Ade Saifullah, dan yang bertindak selaku Khatib Ustadz Haji Destedi. Itu mungkin
acara-acaranya. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Lurah Kelurahan Cigadung Subang untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan membacakan sambutan Bupati Subang pada salat Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa 1 April 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah Ya Rahman Ya Rahim. Pada pagi hari yang penuh kebahagiaan ini, seluruh kaum muslimin serentak mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenankan saya selaku Bupati Subang beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wa afaidin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suasana Idul Fitri yang penuh hikmat ini, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala hilaf dan kesalahan yang disebabkan oleh kealfaan saya selaku pribadi manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Hadirin jemaah salat Id yang berbahagia, Idul Fitri merupakan momentum penting bagi seluruh umat Islam. Selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu kita sebagai seorang manusia biasa tidak luput dari salah dan hilaf. Salah satu hikmah Idul Fitri yang bisa kita dapatkan yaitu bisa saling bermaaf-maafan. Terlebih lagi pada tahun sebelumnya kita telah melalui pesta demokrasi, pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak pada bulan Oktober tahun lalu, yang mungkin menyisakan saling silang pendapat, selisih paham maupun perbedaan pandangan. Idul Fitri menjadi momen yang tepat untuk saling bermaafan dan merangkai kembali ikatan silaturahmi, kebersamaan dan kekeluargaan. Perayaan Idul Fitri tahun ini mengangkat tema bangun bareng rakyat dengan iman dan takwa menuju Kabupaten Subang yang religius. Tema ini mengandung makna yang mendalam, di mana pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dengan iman yang kuat, kita akan memiliki moral yang baik. Dengan takwa yang kokoh, kita akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Selaku Bupati Subang, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah tercinta ini dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Mari kita jadikan Subang sebagai kabupaten yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga dikenal sebagai daerah yang religius, baldatun warobun gofur. Di hari yang suci dan penuh berkah ini, saya juga ingin mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah.
kita harus tetap bersatu, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan sehingga Kabupaten Subang menjadi daerah yang damai, tentram, dan penuh keberkahan. Mari kita jadikan kesempatan Idul Fitri ini untuk merenungkan kembali sudah sejauh mana kontribusi kita dalam membangun Subang kita cintai ini dan senantiasa bersyukur atas semua potensi yang Allah berikan tanpa menyia-nyiakan nikmat kekayaan yang Allah berikan untuk Kabupaten Subang. Seperti kita ketahui bersama bahwa semua cita-cita harus kita perjuangkan dan kita wujudkan. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, namun tetap kiranya pada momen istimewa ini kita dapat bertoleransi terhadap semua perbedaan dan bergandengan tangan dalam setiap persamaan. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Subang menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mampu menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman di Kabupaten Subang pada saat pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, sehingga segenap umat Islam khususnya yang berada di Kabupaten Subang baik dari Pantura, Tengah hingga Selatan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan hikmat dan penuh kehusuan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hanya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Semoga keikhlasan dan kemurahan hati kita untuk saling memaafkan segala salah dan hilaf dapat membawa keberkahan bagi Kabupaten Subang dan mampu mengembalikan kita pada fitrah sebagai manusia sesungguhnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Subang Renaldi Putra Andita Budi Raimi dicap dan ditandatangani. Demikianlah sambutan Bapak Bupati yang saya bacakan. Kami pun atas nama pribadi dan beserta jajaran pemerintahan Kelurahan Cigadung mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallu sunnatan li'idil fitri jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu rahimakumullah.
Sebelum dimulai, dikarenakan sholat id itu 1 tahun cuma 2 kali, mungkin kadang-kadang ada lupa, dilaksanakan 2 rakaat, dan sesudah takbiratul ihram sebelum Fatihah dibacakan tasbih, kalimat tasbih 7 kali. Yang kedua, rakaatnya sebelum Fatihah dibacakan tasbihnya 5 kali. Tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru angkat tangan Allahu akbar. Tidak dibenarkan seperti ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil mengangkat tangan. Tidak dibenarkan. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berhenti baru angkat tangan Allahu akbar. Rakaat pertama 7 kali surah Fatihah, yang kedua 5 kali. Mohon maaf ini diantaranya ini hanya sekadar memberitahu, kadang-kadang lupa. Dikarenakan pernah terjadi boro-boro jamaah imamnya juga kadang-kadang lupa. Tapi kalau lupa itu bukan wajib, cuma sunat. Mohon maaf itu diantaranya, maka kita sekarang mulai. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka al-yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin 'alimatun li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah
ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'Idil Fitri wa yawmul akbar ويوم السرور ويوم المغفور. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم مع من عن الدين واختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza judahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azimun wa 'idun karimun. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum as-siyam wa huwa yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'dim. Fasabbihu rabbakum wa'azimuhu wa tubu ilallah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika kita masuki sekolah ada ujian. Di setiap kenaikan kelas juga ada ujian, bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika melamar kerja ada ujian, dan ketika promosi jabatan pun pasti ada ujian.
Demikian juga kehidupan di dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sekolah maupun ujian di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian untuk masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah kita jika tidak lulus masuk surga. Dan kunci masuk surga itu ialah kalimat la ilaha illallah. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas karena Allah. Kalimat tauhid tersebut tentu bukan sekedar diucapkan, tetapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu dipahami secara makna majazi. Lantas bagaimana dengan makna tersebut? Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa masih banyak yang tidak sholat dan batal puasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat Islam yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu karena pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada suatu hadis yang mencakup amalan yang dapat mengetuk pintu surga. Nasihat ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika pertama kali memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada amalan yang dapat mengetuk pintu surga. Yang pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi yang baik. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Maksudnya setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian.
baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupan, karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, yang dapat digunakan untuk mengetuk pintu surga adalah memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut saja, termasuk juga kosongnya ilmu. Maka dalam konteks ini mari kita tuntut untuk tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan dan ilmu untuk mengungsi rohani kita. Yang ketiga, menjalin silaturahim atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim, karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa. Di antaranya dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Yang kedua, akan dijauhkan dari neraka. Selanjutnya, yang ketiga, menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, silaturahim dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dan yang terakhir, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Dan yang keempat, amalan yang dapat digunakan untuk mengetuk pintu surga adalah sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang soleh, yang suka menebar kebajikan, keselamatan, perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kepada kita kekuatan untuk beristiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma anaha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fih bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa radhahum lahum anil hulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali
wa ala barakati sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasradin wa khudul man khadalal muslimin wa damir a'da'adin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihan wa su'al fitana wal mihan ma tuharu minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil bunanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah oleh parantos rengse kantun acara musafahah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Mantap, sukses ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. para panitia benten